Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu materi di mata kuliah kemuhammadiyahan, yakni tentang sejarah lahirnya salah satu organisasi besar di Nusantara, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Pembahasan tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah ini akan kita mulai dari pembahasan tentang sosok founding father ataupun pendiri dari Persyarikatan Muhammadiyah ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita akan berkenalan terlebih dahulu siapakah beliau tersebut. Mengenal sosok pendiri dari Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teman-teman sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil, yaitu Muhammad Darwis. Jadi nama Ahmad Dahlan itu adalah pemberian dari salah satu guru beliau ketika beliau belajar di Mekah. Adapun nama kecilnya bukan Ahmad Dahlan, tapi nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Nah, beliau Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan kecil lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 Masehi di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Kauman. Kemudian ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ayahnya adalah seorang ulama, seorang penceramah ataupun khotib terkemuka pada saat itu di Masjid Agung ataupun Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kalau sekarang ada di dekat alun-alun utara daerah Yogyakarta. Sementara ibu beliau bernama Siti Aminah, putri dari Kiai Ibrahim, yang mana Kiai Ibrahim tersebut merupakan penghulu Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Teman-teman sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau dilihat dari silsilah keluarganya merupakan keturunan dari ulama. Kalau kita lihat dari silsilah ayahanda beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan keturunan ke-12 dari salah seorang wali yang bernama Maulana Malik Ibrahim, yang mana kita ketahui Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu wali yang kalau di Nusantara dikenal dengan Wali Songo, yang mana mereka merupakan pelopor pertama penyebaran dan juga pengembangan dakwah Islam di tanah Jawa pada khususnya dan di Nusantara ini pada umumnya. Sahabat sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berusia menginjak usia sekolah. Kedua orang tuanya tidak menyekolahkan beliau ke sekolah formal, tetapi yang mendidik sosok Ahmad Dahlan sejak kecil adalah ayahandanya sendiri. Ia dididik untuk mengaji dan juga mempelajari dasar-dasar ilmu agama Islam langsung diajarkan oleh ayahandanya sendiri. Karena memang pada saat itu sekolah-sekolah yang ada dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, sementara pengetahuan agama tidak diajarkan di sekolah tersebut. Kemudian di samping ia belajar kepada
ayahandanya. Ia pun Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar fikih terkait dengan ya fikih ibadah, termasuk fikih muamalah ya, kepada kakak iparnya yang pertama, kepada Kiai Haji Muhammad Shaleh, dan belajar tentang gramatikal bahasa Arab ya, belajar tentang nahwu dan juga tentang sorof ya, kepada Kiai Haji Muhsin. Berikutnya teman-teman sekalian, sahabat sekalian ya, kita tahu ya, sejak kecil ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan sosok pembelajar sejati ya. Beliau banyak mempelajari berbagai macam ilmu dari guru-guru dan para ahli di bidangnya ya. Beliau belajar tentang ilmu falak ya, tentang ilmu perbintangan ataupun astronomi ya, kepada Kiai Raden Haji Dahlan pada saat itu. Kemudian beliau pun belajar tentang hadis, kemudian belajar tentang qiraah, belajar tentang ilmu bisa atau ilmu racun, ilmu pengobatan pada saat itu kepada Syekh Hasan dan juga kepada guru-guru beliau yang lainnya. Nah, dari sini kita lihat sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang multi talenta, yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kemudian sahabat sekalian, ya, pada tahun 1989, tepatnya ketika beliau berumur 21 tahun, ya, ia menikah dengan salah seorang putri dari Kiai Haji Muhammad Fadil, kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta pada saat itu, yakni seorang putri yang bernama Siti Walidah, yang kemudian hari ini kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Siti Walidah ini sebenarnya masih keluarga beliau ya, tepatnya adalah saudara sepupu dari Muhammad Darwis ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Dahlan kecil ya. Lalu beberapa bulan setelah beliau menikah ya, tepatnya pada tahun 1308 Hijriah bertepatan dengan 1890 Masehi, beliau pun menunaikan ibadah haji. Lalu saat Ahmad Dahlan ini berhaji ya, beliau banyak belajar ke ulama-ulama besar di Arab ya, di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Syekh Bakri Syata ya, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Lalu kemudian dari Syekh Bakri Syata inilah ia mendapatkan ijazah nama, yakni Haji Ahmad Dahlan. Tadi di awal kita udah singgung Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan itu bukan nama kecil pemberian dari kedua orang tuanya, tetapi merupakan ijazah ataupun pemberian dari salah satu gurunya di Al-Makkah Al-Mukarramah ya, saat beliau haji dan belajar dari Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian sepulang haji sekitar tahun 1891 Masehi ya, ia senantiasa rajin menambah ilmu ya, dengan berguru ke beberapa tokoh pada saat itu, yakni Kiai Haji Mahfud Termas yang ada di Pacitan, kemudian Kiai Haji Nahrawi yang ada di Banyumas, dan juga Kiai Haji Muhammad Nawawi yang ada di Banten. Maka pada saat itu ya sahabat sekalian, ketika seorang itu akan belajar ilmu apapun, dialah yang akan pergi mencari sosok gurunya. Nah, kalau sekarang beda ya teman-teman sekalian, kalau mau belajar itu ya sudah disediakan kampus ataupun sekolah yang mana di situ dipertemukan antara sosok guru dan juga murid-muridnya. Tidak seperti dulu, muridlah yang kemudian mencari sosok gurunya. Di mana guru itu berada, murid itulah yang mencarinya. Oke. Nah, sahabat sekalian, pada tahun 1903 ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjalankan haji yang kedua. Saat haji yang kedua inilah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut banyak berinteraksi dengan ulama Nusantara yang ada
di Mekah. Jadi sahabat sekalian, dulu ulama-ulama Nusantara sudah go internasional, ya, sudah kemudian mengembangkan keilmuan dan dakwahnya di kancah internasional, ya. Dan juga ulama Timur Tengah, ya, yang berada di Makkah dan juga di negara-negara sekitarnya. Nah, ketika di haji yang kedua inilah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak berinteraksi, mengkaji dan mempelajari pemikiran-pemikiran mujaddid ataupun pembaharu di dalam dunia Islam, seperti Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Jamaluddin Al-Afghani, lalu Syekh Rashid Ridho, dan juga pemikiran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya tokoh-tokoh tersebut, ya, merupakan tokoh-tokoh pembaharu yang mana pemikiran tasdid tersebut nanti akan memberikan banyak pengaruh kepada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nanti pemikiran pembaharuan tersebut, pemikiran tasdid tersebut dibawanya ke Indonesia dengan kemudian melahirkan organisasi yang bernama Muhammadiyah itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, dari berbagai macam dokumen sejarah, ya, kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan sosok yang memiliki pembawaan yang sangat sederhana, baik dalam tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Sangat low profile lah, bisa dikatakan seperti itu, ya. Nah, beliau adalah manusia amal. Ketika punya ilmu kemudian diamalkan, ya. Sehingga pengetahuan, ilmu ataupun wawasan yang beliau miliki, ya, kemudian diamalkan dengan prinsip berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Bagaimana amal yang dikerjakan, niat tersebut berdasarkan ilmu, dan ilmu yang ia pelajari itu atau ilmu yang dimilikinya tersebut, ya, tujuannya adalah untuk diamalkan. Ilmu sebagai penerang, sebagai pedoman dalam beramal. Kemudian amal nyata yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut, ya, betul-betul dikerjakan penuh dengan keikhlasan, tanpa pamrih dari manusia ataupun orientasi jabatan. Kesalahannya itu murni tanpa dibuat-buat. Nah, nanti akan kita paparkan secara lebih dalam, ya, seperti apa falsafah kehidupan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa terinspirasi dari falsafah dan prinsip hidup dari tokoh besar tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada usianya yang ke-55 tahun, ia pun berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia dengan tenang di rumah kediamannya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Jadi umur beliau masih tergolong ya muda lah, ya teman-teman sekalian, ya 55 tahun sudah meninggal dunia. Tapi subhanallah, ya, pengaruh dan kontribusi beliau sangat besar bagi perkembangan Islam di Nusantara ini. Nah, sahabat sekalian, ya, pada tahun 1961, ya, berdasarkan surat keputusan dari Presiden RI nomor 637, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan gelar dari pemerintah Republik Indonesia, yakni sebagai pahlawan nasional. Nah, teman-teman sekalian, ya, setelah tadi kita secara singkat, ya, berkenalan dengan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sekarang kita akan mulai, ya, berkenalan dengan persyarikatan ataupun organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut, yakni Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Muhammadiyah, ya, berasal dari dua kata, Muhammad dan Iyah. Muhammad, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sosok Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW.
yang nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan juga para rasul. Lalu di situ adalah ya nisbah, yang artinya adalah pengikut, sehingga Muhammadiyah adalah pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya apa itu Muhammadiyah secara bahasa, ya, Muhammadiyah itu berasal dari dua kata, Muhammad dan Iyah. Muhammad itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW, dan Iyah ya nisbah, yang artinya adalah pengikut. Sehingga siapa yang berada di Pasyarikatan ataupun organisasi Muhammadiyah adalah mereka yang berkomitmen untuk menjadi pengikut setia dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah, ya, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berasaskan Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama baru. Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam, bisa dikatakan sebagai kendaraan media berjuang untuk memperjuangkan Islam lewat suatu gerakan yang bernama Muhammadiyah ini, yang punya prinsip dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita akan pelajari juga insyaallah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah yang punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kemudian Muhammadiyah punya prinsip dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Kita akan insyaallah jabarkan di bagian yang lainnya, yang berasaskan Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi seluruh ajaran, kemudian ideologi, ya, paham agama yang ada di Muhammadiyah itu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, di sini ada istilah As-Sunnah Al-Maqbulah. Karena kalau kita belajar hadis, ya teman-teman sekalian, kualitas hadis itu ada tiga, ya, ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Nah, yang diterima di Muhammadiyah terkait dengan hadis ini, ya, bukan hanya hadis sahih saja, tetapi hadis hasan pun, baik hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairihi, itu diterima, dijadikan sebagai hujah ataupun sebagai dalil, alasan ataupun landasan untuk melakukan amal ibadah ataupun amal perbuatan ataupun juga keyakinan. Ya, adapun hadis dhaif itu jelas-jelas ditolak di Muhammadiyah, kecuali kalau hadis dhaif tersebut dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya, sehingga kemudian naik tingkat dari hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Ini hasan kualitasnya karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang senada ataupun yang serupa, sehingga menjadikan kualitasnya menjadi naik, dan itu pun diterima di Muhammadiyah. Nah, kemudian ya, Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan di Yogyakarta, ya, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Jadi kalau kita lihat dari waktunya, teman-teman sekalian, Muhammadiyah ini merupakan salah satu di antara organisasi keagamaan yang cukup tua, ya, di Nusantara ini. Nah, setelah kita mempelajari apa itu Muhammadiyah, mari kita kemudian membahas tentang faktor apa yang mendorong K.J. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini. Oke. Sahabat sekalian, ya, ada dua faktor secara garis besar, ya, yang melatar belakangi lahirnya organisasi ataupun persyarikatan Muhammadiyah.
yakni faktor subjektif dan faktor objektif. Adapun yang dimaksud dengan faktor subjektif yakni faktor yang berkenaan dengan diri pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni lahir dari pemahaman dan juga tadabbur Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, terutama dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Ketika beliau membaca ayat ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ketika beliau mentadabburi ayat ini, sahabat sekalian, beliau melihat di sini ada perintah Allah bagi kita hambanya untuk yad'una ilal khairi, yakni berdakwah kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan manusia ya untuk melakukan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, ya, dan mencegah mereka untuk berbuat yang mungkar. Nah, perintah untuk dakwah Islam, dakwah kepada kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar itu ya diawali dengan perintah Allah untuk wal takum minkum ummah, ya, sehendaknya ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan secara bersama-sama. Wal takum minkum ummah, ya. Hendaklah ada di antara kamu sekalian manusia segolongan umat, ya. Sehingga dari lafadz wal takum minkum ummah itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian punya pemikiran bahwa organisasi itu menjadi suatu yang wajib, ya. Organisasi itu merupakan media ataupun sarana untuk meraih tujuan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tetapi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar ini tidak bisa kemudian dilaksanakan secara maksimal dan optimal ya, tanpa adanya jamaah, tanpa adanya komunitas suatu organisasi. Nah, maka kemudian lahir dari pemahaman beliau pula ada sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajibun, ya. Suatu kewajiban ya tidak akan terpenuhi, tidak akan tercapai kecuali dengan suatu media, maka media ini menjadi suatu wajib pula, suatu kewajiban pula. Maka dari sinilah kemudian beliau berpendapat berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan berorganisasi adalah suatu kewajiban. Oke. Di samping itu, teman-teman sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga terinspirasi dari maqalah ataupun pernyataan salah seorang sahabat yang berbunyi al-haqqu bila nidhamin yahlibuhul batil binidham, ya, pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yang artinya al-haqqu bila nidham, ya, kebenaran ataupun kebaikan yang bila nidham, yang tidak terorganisir, yahlibuhul batil binidham, akan terkalahkan dengan keburukan ataupun kejahatan yang terorganisir. Maka dari situ ya suatu tujuan ataupun visi dan misi yang baik ya harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya bisa kemudian dioptimalkan secara maksimal tentunya. Lalu kemudian pertimbangan yang lainnya ya, kalau di beberapa dokumen sejarah ada suatu pengibaratan bahwasanya kalau misalkan satu lidi ya, kita gunakan untuk menyapu sampah ataupun hal-hal kotor ya di jalan, dan tentu kita tidak akan mampu menggunakannya, hanya menggunakan satu lidi untuk membersihkan kotoran tersebut. Tetapi kalau misalkan ada sekian lidi, mungkin 10, mungkin 15, 20, 50, 100 dan semakin besar,
semakin banyak jumlah didinya tersebut, tentu itu menjadi suatu kumpulan kekuatan yang luar biasa untuk membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran yang ada. Adapun faktor yang kedua yang melatar belakangi lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah adalah faktor objektif. Faktor objektif ini terbagi menjadi dua lagi, yakni faktor objektif yang bersifat internal, maksudnya adalah lahir dari kondisi umat Islam itu sendiri. Kemudian ada faktor objektif yang bersifat eksternal, yakni dilatar belakangi dengan kondisi di luar tubuh umat Islam. Nah, faktor objektif yang bersifat internal yang mendorong lahirnya organisasi Muhammadiyah ini, yakni dengan melihat kondisi umat Islam pada saat itu yang mengalami banyak penyimpangan, baik dalam pemahaman dan juga pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan rendahnya kualitas dari lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, mari kita lihat seperti apa perinciannya. Yang pertama, tentang pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan Islam tentunya ya di Nusantara pada saat itu, yakni banyak kaum muslimin yang paham agamanya itu bersifat tradisional, bersifat kolot, dan pengamalannya itu, pengamalan Islamnya itu sudah banyak mengalami kontaminasi yang kental dengan sinkretisme budaya. Yakni mereka sudah mencampur adukan antara Islam dengan budaya, dengan tradisi, dengan adat istiadat, sehingga kemudian antara budaya dengan Islam, budaya dengan tradisi itu sudah tidak jelas batasannya. Yang jelas-jelas itu ajaran Islam dianggap budaya, yang jelas-jelas itu adalah tradisi ataupun budaya dianggap sebagai suatu ajaran Islam. Dan ini tentu menjadi buyar ya, menjadi tidak jelas ya, seperti apa agama Islam dan pemahaman agama serta pengamalan agama Islam yang murni tersebut. Nah, keadaan ini dipandang oleh Kiai Ahmad Dahlan sebagai suatu yang menimbulkan kebekuan ajaran Islam itu sendiri dan juga keterbelakangan dari umat Islam di Indonesia. Maka nanti akan kita lihat ya, di antara pemikiran yang akan dikembangkan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah ada istilahnya purifikasi dan ada dinamisasi. Dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang harus dimurnikan, harus disesuaikan dengan apa yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Nggak boleh kita tambah-tambah, nggak boleh kita kurang-kurangi. Dan memang ada beberapa aspek yang kemudian boleh untuk dikembangkan, untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Nanti kita akan secara detail membahas tentang purifikasi dan dinamisasi itu, sahabat sekalian. Oke. Lalu kemudian setting sosiokultural bangsa Indonesia ya, semasa Kiai Ahmad Dahlan masih hidup ya, sangat diwarnai dengan sistem feodalisme. Jadi sangat kental di sana ya perbedaan antara bangsawan ya ataupun pejabat negara pada saat itu dengan kemudian masyarakat biasa ya. Lalu sistem kolonialisme ya, kita tahu bahwa bahasanya pada saat itu kita bangsa Indonesia masih berada di bawah pemerintahan penjajah ya Belanda yang kurang lebih 350 tahun ya. Kemudian problem sosial lainnya juga mempengaruhi berbagai macam sistem kehidupan pada saat itu ya, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan ekonomi, pendidikan, dan keterbelakangan di aspek kehidupan yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat seperti apa awal mula lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah ya. Kita lihat pada awal abad ke-20 memang umat Islam pada saat itu telah memiliki
banyak lembaga pendidikan, tapi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu adalah lembaga pendidikan pesantren, yang mana di lembaga pendidikan pesantren itu hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, tentang fikih, tentang Al-Quran, tentang hadis, tafsir, ya, sejarah Islam, dan sejenisnya, dan tidak diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, yang mana pengetahuan umum tentu suatu ilmu yang sangat berguna untuk digunakan sebagai upaya untuk memajukan hidup dan kesejahteraan kita di dunia ini. Tapi itu tidak diajarkan oleh lembaga pendidikan Islam. Nah, di pihak yang lain ya, muncul berbagai macam sistem pendidikan ataupun sistem sekolahan yang dibina dan dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, yang di situ disesuaikan dengan semangat politik etis yang tidak hanya untuk kepentingan zending kristenisasi, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum untuk kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Jadi pada saat itu ya, sekolah yang dikelola oleh kolonial Belanda itu mengajarkan pengetahuan umum, tapi di sana sistem sekolah tersebut juga digunakan untuk upaya kristenisasi. Karena mohon maaf sahabat sekalian ya, kalau kita lihat sejarah masuknya Kristen ataupun ya kristenisasi seperti itu di Indonesia juga tidak bisa kita pungkiri dibawa oleh kaum penjajah dari Eropa pada saat itu. Nah, itu mereka memasukkan misi kristenisasi tersebut di lembaga pendidikan mereka juga. Maka kemudian kalau kita lihat tadi di slide pertama atau di awal-awal slide itu, kita udah jelaskan termasuk orang tua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak mau menyekolahkan putranya ke lembaga pendidikan umum, karena memang lembaga pendidikan umum tersebut dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda yang di situ sama sekali tidak mengajarkan pengetahuan agama, khususnya adalah pengetahuan agama Islam. Bahkan di situ dijadikan sebagai misi kristenisasi pada saat itu. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, Muhammadiyah mengawali untuk membangun sebuah lembaga pendidikan ya. Dalam sejarahnya ada Al-Qismu Al-Arqa ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, berawal dari percobaan ataupun eksperimen beliau yakni dengan mendirikan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah pada tahun 1911 ya. Lalu madrasah ini ya awalnya bertempat di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, menempati ruang tamu beliau berukuran 2,5 kali 6 meter. Lalu madrasah ini dikelola secara modern dengan menggunakan metode dan kurikulum sekolah yang modern pula. Nah, nanti teman-teman kalau melihat film Sang Pencerah ya, nanti ada gambaran secara lebih gamblang di situ. Bagaimana beliau belajar bagaimana mengelola sekolah dengan mendaftarkan diri ya menjadi salah satu pengajar di sekolah Belanda pada saat itu. Beliau menjadi guru agama yang mana beliau belajar ya bagaimana mengelola kelas, ya, mengelola suatu pendidikan modern yang kemudian diterapkan pula di sekolahan yang beliau dirikan. Lalu itu tadi secara singkat ya sekalian terkait dengan faktor objektif yang bersifat internal, yakni banyaknya penyimpangan, pemahaman dan juga pengamalan dari ajaran Islam yang ada di Nusantara. Banyak yang kaum muslimin pada saat itu sudah terpleset dan terjerembab ke pemahaman dan pengamalan yang penuh dengan unsur kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, takhayul, khurafat, dan juga rendahnya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, faktor objektif yang bersifat eksternal, yakni berkenaan dengan semakin gencarnya kegiatan kristenisasi di Indonesia melalui sebuah gerakan yang kita kenal dengan gerakan 3G, yakni Glory, Gold, dan Gospel. Jadi masuknya bangsa Eropa
terutama Belanda yang mencekram bangsa Indonesia ini selama kurang lebih 350 tahun itu mereka membawa misi tidak hanya ingin mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia, lalu menguasai kedaulatan bangsa Indonesia, tetapi mereka pun juga ada misi yang namanya gospel, ya, yakni mereka menyebarkan agama Kristen ke negara yang dijajahnya tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri pula secara tidak langsung, ya, pemikiran-pemikiran yang diajarkan ataupun pemikiran-pemikiran yang dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari para mujaddid seperti Syekh Muhammad Rashid Ridho, kemudian Syekh Muhammad Abduh, lalu kemudian ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pemikir-pemikir mujaddid di dunia Islam ini juga banyak mempengaruhi pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian mendorong beliau untuk membuat suatu organisasi agar bagaimana umat Islam ini bisa bangkit kembali untuk meraih peradaban, ya, di masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, yang pada saat itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Demikian teman-teman sekalian, secara singkat lahirnya Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.